Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Suatu hari Rasulullah SAW diperlihatkan apa yang terjadi dalam alam kubur. Ada satu malaikat yang sedang sibuk mencambuki mayat. Kemudian tiba-tiba malaikat itu berhenti mencambuknya. Si mayat pun bertanya, "Mengapa engkau berhenti mencambuki diriku?" Kemudian malaikat menjawab, "Bagaimana mungkin aku mencambukmu, sementara anakmu beristighfar untuk dirimu?" Sahabat muslim semua, yang kita butuhkan nanti setelah kita meninggal adalah anak-anak yang soleh, yang bisa beristighfar untuk kita, mendoakan kita, karena doa-doa dan bacaan Al-Quran mereka, anak-anak kita, bisa menyelamatkan dan mensejahterakan kita di alam kubur. Dari sebuah kisah nyata diceritakan, suatu hari seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian ia melihat ada satu orang yang sedang duduk tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tersebut. Orang alim ini pun dibuat heran dan penasaran. "Mengapa Anda diam saja tidak seperti mereka yang mengambil barang-barang itu?" tanya sang alim kepada orang itu. Mendapat pertanyaan itu, ia langsung menjawab bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Al-Quran, sedekah dan doa. "Saya sendiri tidak butuh bingkisan itu, sebab saya sudah punya semuanya," jawab laki-laki itu dengan mantap. "Dari mana Anda bisa mendapatkan barang-barang itu?" tanya sang alim yang tambah penasaran. "Saya punya anak yang berjualan kue di suatu pasar. Setiap hari dia selalu mengirim bacaan Al-Quran dan doa kepadaku," jawabnya. Tidak lama kemudian, sang alim itu terbangun dari tidurnya, dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas teringat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi pasar yang disebutkan dalam mimpi itu, dan mencari seseorang yang menjual kue. Berangkatlah sang alim itu menuju pasar, dan tidak perlu waktu lama untuk menemukan penjual kue di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika melihat mulut penjual kue ini tidak henti-hentinya bergerak, seperti sedang membaca sesuatu. "Saya melihat mulut Anda dari tadi tidak berhenti bergerak. Kalau boleh tahu, apa yang sedang Anda baca?" tanya orang alim itu. "Oh, saya sedang membaca Al-Quran dan dikirimkan khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal," jawabnya. Jawaban itu cukup memuaskan sang alim, sebab apa yang disampaikan penjual kue itu ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya kemarin. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi sebagaimana sebelumnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat orang yang dulu hanya duduk manis, sekarang juga ikut memungut bingkisan dengan para ahli kubur lainnya. Sang alim tak sempat berkomunikasi sebab orang itu terlihat begitu sibuk. Ketika sudah bangun dari tidurnya, sang alim ini sedikit kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar. Namun saat sampai di pasar, sang alim tidak menemukan penjual kue itu, sebab menurut informasi yang didapat, penjual kue yang waktu itu selalu membasahi bibirnya dengan bacaan Al-Quran ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya, sang alim pun menyimpulkan bahwa orang yang di mimpi pertama hanya duduk manis, kemudian di mimpi kedua sibuk berebut bingkisan itu, ternyata sudah tidak ada lagi mendapat kiriman doa dari anaknya. Zikir yang berisi doa dan bacaan ayat suci Al-Quran atau juga sedekah yang dilakukan orang hidup kemudian dikirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia sesungguhnya bisa sampai dan memberi manfaat bagi ahli kubur. Sahabat Enas 20 Channel, dikisahkan pula dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi bahwa pada malam Jumat, Sholih Al-Mursi pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Di tengah perjalanan ia melewati makbaroh atau pekuburan dan berdiri sejenak sampai fajar datang. Saat fajar datang, ia pun melaksanakan sholat seperti biasanya. Namun usai melaksanakan sholat ia merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Saat tertidur, Sholih melihat para penghuni kubur dalam makbaroh yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Namun dalam mimpinya itu Sholih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh yang duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian, Sholih Al-Mursi menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Sholih Al-Mursi bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" tanya Sholih kepada pemuda itu.
Wahai Solih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan? Jawab pemuda itu yang diiyakan oleh Solih. Pemuda tadi menceritakan bahwa piring-piring tersebut merupakan piring kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya, setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditujukan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai Basroh, aku meninggal dan dikuburkan di sini, imbuhnya. Pemuda itu menceritakan bahwa beberapa waktu setelah ia wafat, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya, hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku seakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai, keluhnya. Di mana alamat rumah ibumu? Tanya Solih yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Solih Al-Mursi kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda itu. Saat sampai di rumah ibunya, Solih Al-Mursi membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu punya seorang anak? Tidak, jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian Solih mengulangi pertanyaan yang serupa. Apakah kamu punya seorang anak? Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. Iya, saya punya anak, tapi dia sudah meninggal semasa muda. Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Solih Al-Mursi yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. Anak itu adalah darah dagingku, perutku menjadi tempatnya dulu, ASI dariku menjadi makanan dan minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya, kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Solih Al-Mursi agar disedekahkan untuk anaknya. Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku, kata sang ibu. Solih Al-Mursi kemudian pamit dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda itu, bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa Solih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Solih tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Solih kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini, pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. Wahai Solih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku, ujarnya. Sahabat muslim semua, mari kita simak sejenak tausiah berikut ini. Ini yang Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Dibentangkan alam barzah, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku wahai malaikat? Apa jawab malaikat? Kaifa adribu wa wala lam istaghfar lak, bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakku beristighfar untukmu? Usia 40 menyadarkan kita untuk mengerti yang kita butuhkan anak soleh yang bisa beristighfar untuk kita. Kuatkan mental kita, baguskan iman kita untuk bisa menjadi orang yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabar sampai dia dewasa yang dia bisa mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya. Sampai dia dewasa yang dia nanti bisa memandikan mayit kita. Sampai dia dewasa nanti mengkafankan kita. Sampai dia dewasa nanti dia akan menyolatkan mayit kita menghadap makmum yang berbaris dengan 3 shaf yang sunnah. Di hadapan kalian ada ayahku, di hadapan kalian ada saudara kita, orang tua kita. Mungkin selama dia hidup banyak janji-janji indah yang dijanjikan yang belum ditunaikan. Aku anaknya, sebagai
sebagaimana sunnah Rasul yang tak mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Aku anaknya, bertanggung jawab atas semua kewajiban yang belum dia tunaikan. Rujukan kepadaku. Fakabir arba'an. Allahu Akbar. Anak yang akan bicara di pinggir lubang, di sikut yang masih banyak tanah dan lutut yang masih banyak tanah, karena dia tangkap mayit orang tuanya masuk ke lubang kubur. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semua, sahabat Muslim. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.